Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kali ini kita lagi mau bahas Suzuki lagi. Apa? Ini mobil yang banyak ditanyain ya men ya. Banyak yang ditanyain. Maksud ditanyain gini, jadi tentang si mobil ini. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lah. Sekarang kita ke penampakan mobilnya dulu. Iya nggak apa-apa. Komedi terus, janganlah. Kita mulai serius. Jadi, ini komedi lagi. Enggak. Nah, ini di mobilnya kita mau bahas apanya? Karena kalau review kita udah pernah review. Kita bahas yang lain, value yang lain. Stay tune. Sekarang gue mau bahas masalah yang lebih lebih empiris dulu nih, lebih faktual. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Ada yang nge-DM ya men ya. Banyak yang nanya lebih ke kayak model, bang, sebenarnya S-Cross ini crossover atau hatchback? Ada juga yang nanya di tempat yang lain, yang itu tuh SUV apa crossover? Nah, jadi banyak ternyata yang belum begitu paham tentang istilah-istilah yang tadi disebutin. Dan memang banyak pergeseran makna juga. Gue juga ada sampai puyeng. Tapi kita lagi mau bahas ini dulu. Ini adalah S-Cross New XX4. Jadi maksudnya ini adalah suksesor dari yang sebelumnya tuh ada ya SX4. Aduh, agak susah banget nyebutinnya. Kita udah review udah cukup lama dulu, tapi konsep modelnya masih sama yang ini. Sekarang kita mau bahas fakta-fakta yang ada di dalam mobil ini ya. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki BSD, di Jalan Raya BSD nih, ini SBT Suzuki BSD lah. Kalau nyari di map langsung nyampe ke sini deh pokoknya. Nah, ini mobil ini nih, fakta pertamanya adalah ini mobil sudah jelas lah pasti ya. Fakta pertamanya dia adalah S-Cross nih pasti crossover. Ini aja udah cross. Ya dong, kan nggak mungkin MPV ya. Kalau MPV kan berarti SMPV. Iya. Gila. Kameramen gue ngelawak terus. Jadi kita sekalian bahas aja kenapa dia disebut crossover. Karena memang dia sejatinya crossover tuh ini, yang kayak begini nih gitu. Nah, kalau apa bedanya sama hatchback? Kan mirip-mirip ya. Ada yang bilang S-Cross ini malah hatchback gitu. Memang secara model masih mirip sama hatchback. Dia kayak sedan orang bilang dulu hatchback juga bilangnya sedan buntung, nggak ada belakangnya gitu, di ngebulat aja gitu belakangnya. Itu memang hatchback. Tapi crossover, kenapa dinamain crossover? Karena dia akhirnya didesain lebih dengan cara ada penambahan part yang bikin dia jadi sedikit lebih gagah, layaknya SUV, tapi dengan daleman isiannya sebenarnya konsepnya masih sama kayak hatchback. Jadi biasanya nih yang kelihatan, boleh kesini men. Tuh, lo lihat. Biar gua minggir dulu tuh biar kelihatan tuh overview-nya. Dia overview-nya biasanya kalau crossover itu dibuat agak lebih tinggi. Jadi biar selain dia bisa jadi city car, ketika mau ke jalan-jalan yang sekiranya cukup terjal tuh dia masih oke juga. Walaupun peruntukannya memang tidak sampai ke arah SUV banget sih, tapi setidaknya secara tongkrongan dia kelihatan lebih gagah lah gitu. Itulah kenapa disebut dengan S-Cross crossover. Nah, S-Cross ini adalah crossover. Lalu SUV, ada juga yang banyak yang kurang paham, termasuk gue sih awalnya. Gue pikir SUV ya gitu aja. Ternyata SUV itu kalau ngomongin secara definisi, setidaknya dia itu harus leather frame. Leather frame itu dia pakai chassis ya men. Jadi sama body dia nggak nyambung. Maksudnya perakitannya nggak jadi satu. Jadi rangka ini body gitu. Itu namanya leather frame. Nah, SUV itu harus yang begitu. Nah, di kita banyak yang mengklaim dirinya SUV padahal dia bukan leather frame. Dia monocoque atau unibody. Jadi perakitannya dia langsung dari chassis dan body itu dirakit langsung. Ada banyak keuntungan dan kekurangannya, tapi kalau lu ngomongin SUV, syarat utamanya sebenarnya harus itu. Tapi walaupun sekarang ada pergeseran makna, yang monocoque pun kalau desainnya sudah kelihatan gagah, agak tinggi disebutnya SUV, padahal kadang belum tentu juga. Bahkan crossover pun ada yang lebih besar gitu, tapi dia sebenarnya sifatnya masih crossover. Banyak lah, jadi pengertiannya agak-agak banyak bergeser juga. Lalu bahas apa lagi kita? Fakta kedua ya. Fakta keduanya ini yang paling menarik nih. Yang paling menarik, agak sini aja men, kelihatannya lebih enak di sini nih. Fakta kedua nih yang menarik menurut gua adalah harga.
kadang ngomongin harga karena ini mobil kan mobil baru. Harganya sekarang per sekarang itu di plat B, OTR plat B itu 340 juta. Ya. Betul. 340 juta dapat crossover. Segitu aja sebenarnya sudah value for money. Tapi sekarang lagi ada, ini gue dengar-dengar sih, tapi nanti kita tanya aja langsung sama ahlinya lah. Tapi katanya sih dengar-dengar lagi ada promo bagus banget untuk mobil ini. Lu bisa dapat harganya di, bahkan diskonnya, boleh ngomongin diskon nggak sih? Sebut aja Pak. Aduh, nggak apa ya, kita bebas ya. Hampir segini. Hampir? Bukan 6 juta loh. 6 terus ada nolnya. Hampir segitu. Jadi lu bisa dapat mobil di angka, mobil crossover di angka 280 jutaan. Gila. Sama kayak R3 ya? Iya sama jadinya. Ya menurut gue ini value for money lah gitu. Dan dengan harga segitu lo dapetin crossover yang bahkan hatchback pun lebih dari itu harganya ada ya? Ada dong. Ada ya. Tapi lo bisa dapat crossover di mobil S-Cross ini. Itu alasannya kenapa hari ini gue mau bahas si crossover, karena menurut gue ini lagi paling value. Itu fakta kedua. Yang fakta ketiganya nih, kita lagi mau bahas otomatis karena dia adalah crossover, kita bahas desainnya. Desainnya lu boleh lihat tuh dari bagian depan. Gue nggak mau jelasin secara detail ya. Gue nggak mau jelasin secara detail karena gue udah pernah nge-review sebelumnya dan teman-teman juga pasti udah sering lihat mobilnya. Tapi lu lihat dong desainnya, dari grillnya, dari bumper di bawah nih, tuh lampunya sudah Pro G. Sini lekukan apa namanya, engine hoodnya, kap mesinnya gagah, crossover banget. Dan yang lebih kelihatan lagi dari bagian samping, dia punya ground clearance yang lumayan sih menurut gua. Nih, ground clearance-nya kalau gua coba compare sama sebelahnya tuh ada MPV, kayaknya hampir sama. Nah, dilihat dari bagian belakangnya, kalau secara overview mungkin lu bisa lihat dia masih mirip-mirip sama hatchback biasa aja. Tapi sebenarnya kalau lihat ke bagian bawah, lu bisa lihat kalau ground clearance-nya memang jauh lebih tinggi dibandingin hatchback yang biasa. Nah, kelihatan men ya? Jadi, kalau lu mau main petak umpet, ngumpet di kolong belakang kayaknya masih bisa buat orang dewasa. Itu membuktikan bahwa ground clearance-nya memang lebih tinggi gitu. Nah, terus kita mau bahas masalah fiturnya apa aja sih? Jangan-jangan kenapa harganya di downgrade sejauh itu karena dia tidak menarik. Wah, mungkin kita cari tahu aja. Tapi sebelum kita cari tahu, kita mau ngobrol dulu sama Bang Sahril nih. Dia akan ngejelasin kalau teman-teman semua minat sama mobil ini, lu mau nanya-nanya dulu, nanya aja ke gua, langsung ke dia aja. Yuk kita tanya langsung. Halo guys, perkenalkan dengan saya sales Suzuki BSD Sahril Sidik. Untuk alamatnya tepatnya di Jalan Raya Serpong Sektor 8 Blok 405 Kapling nomor 3. Saat ini Sahril mau kasih tahu info nih dari promo-promo Suzuki yang promo-promo akhir tahun nih. Untuk S-Cross kita sedang diskon 56 juta, itu plus tambahan lagi diskon tertentu. Bisa hubungin Sahril aja dengan nomor di bawah 0857 7201 2285. Boleh dijapri dulu aja, tanya-tanya langsung tentang info-info promo, angsuran, DP rendah, cicilannya ringan, bunga 0%. Pasti sobat pengen tahu lah yang ada rencana-rencana dekat untuk mau kredit mobil dari Suzuki-nya. Kalau untuk bicara DP sih kita DP untuk S-Cross ini DP 10 juta juga udah bisa. Nggak cuma di S-Cross aja ya yang lagi diskon banyak juga. Kita punya unit di R3 juga ada. Untuk DP sih tanpa DP bisa ya untuk R3 ya. Angsurannya pasti sobat otomotif mengiranya mahal gitu ya. Cuman kita tanpa DP itu bisa cicilan di angka 5 jutaan sampai 4 jutaan. Untuk pembeli yang tercepat di awal bulan ini, untuk 5 pembeli, Sahril bisa mengasih bonus tambahan lagi nih, seperti kayak TV. Untuk syaratnya bisa hubungin Sahril, itu ada syarat-syarat tertentu. DP XL7 juga kita nggak kalah menarik dari R3, kita tanpa DP juga bisa. Untuk angsurannya sih dia bisa sampai 5 jutaan tanpa DP. Untuk data-data dan syarat-syarat kredit itu jangan khawatir, kita bisa ngebantu. Ruang kontrak, data checking, bingung nih, takut mau kredit pasti nggak bisa.
tenang, pasti ada solusinya sama Saril, bisa Saril bantu. Bagi sobat otomotif yang mempunyai usaha, armadanya sudah tua, barangkali mau memanfaatkan promo-promo akhir tahun ini nih, lumayan. Kita mempunyai carry pickup. Untuk DP-nya sih kita tipe FD ini yang biasa ya, yang tidak ACPS, kita DP di angka 3 juta. Untuk angsurannya 3,5 selama tenor 5 tahun. Kita maksimal 5 tahun. Kalau yang untuk ACPS ini sih kita DP minimal 7 juta sudah bisa. Untuk angsurannya kena 3,7-an selama 5 tahun. Untuk info lebih lanjut sih bisa hubungin Saril di 0857 7201 2285. Oke, sekian. Terima kasih. Anyway, sebelum kita bahas fakta keempat, yang belum mandi boleh mandi doang aja. Yang belum makan aja sambil makan nggak apa-apa, karena kan bisa sambil nonton ya. Yang belum subscribe maksudnya boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mungkin ada value lain, ada fakta lain yang gua tidak tahu, kameramen gua tidak tahu, semua orang di dunia tidak tahu, hanya lu yang tahu. Lu boleh komentar di kolom komentar. Gue disclaimer dulu ya, based on-nya adalah ini mobil tadi gue bilang harganya di bawah 300 juta untuk sebuah crossover. Kita dapat apa aja secara fitur ya, menurut gue masih apa ya, masih worth it menurut gue. Walaupun memang gue harus akui nggak wah-wah banget ya, nggak wah. Wah. Apa sih Indra? Jadi apa ya, fitur, kita langsung bongkar aja. Fitur yang pertama, ini yang jangan yang terlalu lumrah-lumrah lah ya, yang menurut gua lebih improve gitu. Contoh, sepele tapi penting. Ini spion. Dia sudah auto dimming. Dia akan gelap ketika ada cahaya dari belakang. Jadi lu terutama ketika berkendara di malam hari. Biasanya di tol tuh. Atau biasanya di belakang kita ada orang baru punya mobil, baru pakai, dan dia nggak tahu kalau dia pakai lampu jauh. Ada ya? Ada begitu. Dan celakanya kita silo dan kita nggak bisa ngomelin. Karena ketika lu ngelakson, asumsi orang lu ngelakson orang di depan lu kan. Betul. Emang ada lu ngelakson yang di belakangnya ngerasa dia ngelakson gue ya? Enggak, jarang yang begitu. Karena ketika ini fakta klakson ya. Fakta klakson adalah biasanya untuk ngelakson orang di depan atau di samping. Nggak ada yang ngelakson orang di belakang ya. Jadi orang di belakang ngerasa tidak salah apa-apa. Itu dia malesnya tuh. Jadi auto dimming ini, woi, bridgingnya ke situ. Penting banget, walaupun sepele gitu. Cuman memang tidak seperti di XL7 ya. Ada kameranya ya. Itu sih lebih improve lagi, walaupun ini bisa aja sih ditambahin, tapi setidaknya auto dimmingnya sih penting. Lalu yang selanjutnya gue lihat di sini udah pakai pedal shift. Jadi untuk mobil Matic menurut gue pedal shift itu teramat sangat penting, terutama buat teman-teman yang senang sama manuver-manuver. Walaupun nggak senang manuver, tapi ini kadang dipakai juga nih. Lebih mudah lah ketimbang harus pakai shifting begini nih, agak ribet. Oh iya, ada lagi nih, dia sudah rain sensor juga. Jadi apalagi sekarang lagi musim hujan, itu penting. Jadi kita aja tuh nggak usah capek-capek mainin tuas wiper. Jadi dia udah bisa jalan sendiri. Jadi ketika hujan, dia bisa jalan sendiri nih. Hujan, dia jalan loh. Enggak, dia hujan, kita yang jalan. Waduh, dia hujan, wipernya maksudnya bekerja. Kadang kata-kata gue emang agak aneh. Maaf. Apalagi ya? Oh iya, dia juga lampunya tadi selain dia sudah proyektor, dia juga sudah auto leveling atau manual ya? Manual. Auto, bro. Ada geluduk. Apa karena kita lagi ngomongin rain sensor? Bisa. Ternyata Thor ngedenger Thor. Dar. Dengarkanlah. Jadi aduh, sampai apa tadi? Lampu. Oh iya, dia sudah auto leveling. Jadi si lampunya itu, si headlamp proyektor itu dia bisa naik turun sesuai Secara otomatis. Jadi menyesuaikan ya gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba dia ke atas sendiri anjir. Horor. Oh, lampu gua nyorot ke atas, di atas ada apa di pohon, woi. Apa ngomong-ngomong joknya udah kulit Pak ya? Nah, 280 juta. untuk ukuran mobil di angka 280 juta, di bawah 300 juta lu sudah pakai jok kulit full sampai belakang-belakang lengkap.
Dipilih, nggak harus begitu. Jadi sudah pakai jok kulit asli tuh. Jadi sebenarnya perforated pula di samping-sampingnya. Jadi itu yang penting sih. Itu sih tadi kelebihan fitur-fitur yang menurut gua ya cukup oke gitu. Sepele memang tapi fungsional gitu. Nah guys, tadi kita udah jelasin semuanya di bagian sekeliling. Walaupun gua nggak jelasin secara detail ya, gua nggak nge-review secara detail. Gua cuman bahas beberapa fakta penting. Nggak tahu penting menurut lo atau enggak, tapi menurut gua sih penting sih. Karena semua informasi kalau lo belum tahu kan jadi penting ya. Dengan harga di under 300 juta, 280 bahkan, jauh dari 300 juta. Ini gua ngomongin harga yang ini ya, yang bukan harga OTR ya. OTR karena hampir 340 juta ya. Tapi setelah dapat promo banyak, jadi di bawah 300 juta, 280 dengan promo yang sebanyak itu, tambahan lagi promo dari Om Saril tadi. Menurut gua ini mobil yang bisa dikategorikan worth it untuk dibeli saat ini ya. Untuk di dalam perkotaan, dibawa keluar kota juga kayaknya masih oke gitu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Terus follow juga akun medsos kita, somewhere lah di sini. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan karena cuacanya sekarang mulai pancaroba lagi sepertinya. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.